Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang hamba akan selalu didatangi oleh ujian yang datang silih berganti. Siapa yang mengatakan demikian? Allah yang mengatakan seperti itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang beriman, wa hum la yuftanun, sementara belum datang ujian kepadanya. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, maka pada saat itulah ia merelakan bahwa Allah pasti akan datang untuk memberikan ujian. Bisa dalam bentuk ujian, bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk musibah dan bencana. Yang jelas, Allah pasti akan menguji sesuai dengan apa yang akan bisa disanggupi oleh orang-orang yang mendapat ujian dan ia mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semakin beriman seseorang, semakin rajin dia datang ke masjid, semakin rajin dia menghadiri majelis ilmu, semakin rajin dia membaca Al-Quran, semakin rajin dia bersedekah, semakin rajin dia mengeluarkan zakatnya setiap tahun, maka semakin banyak ujian yang akan datang. Datangnya silih berganti, modelnya akan bermacam-macam dan akan berganti-ganti. Beda tahunnya, beda lagi corak dan warna cara ujian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah sering mendengarkan ada sebentuk ucapan bagaimana ujian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang terdahulu, oleh umat yang jauh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala ada yang menimpakan ujian, ada yang menimpakan musibah dan bencana, banjir, tanah longsor, air laut tumpah ke darat. Bukankah kita sering melihat? Bukankah kita sering mendengar? Bukankah kita sering membaca dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu? Sehingga dengan kita mendengar, kita membaca, kita telaah bahwa di situ pasti ada pelajaran yang mesti kita ambil. Tentunya kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kita yang mengatakan, apakah Nabi itu diuji? Diuji. Apakah Rasul itu diuji? Yang paling banyak ujiannya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi dan para Rasul. Paling banyak ujiannya. Nabi SAW diuji oleh keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri, pamannya sendiri tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menguji keimanan seseorang? Kalau orang itu masih di level 1, maka ujiannya di level 1. Kalau orang itu berada di level 2, 3, 4, maka akan disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada level-level yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang ini akan diuji sesuai dengan kemampuan yang akan ditanggung oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Musa diuji? Ujian seperti apa? Ayah angkatnya sendiri kafir terhadap Allah. Bukankah Nabi Ibrahim sendiri dihadirkan, didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayah kandungnya sendiri tak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Nabi Yusuf sudah diuji? Sanak saudara, orang-orang yang sebetulnya, yang seharusnya
mesti melindungi Nabi Yusuf, malahan mencelakai Nabi Yusuf dan membohongi ayah kandung mereka. Bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya ingkar, istrinya ingkar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam? Ayah angkatnya Fir'aun tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk suku Bani Israel ketika itu, termasuk Fir'aun ataupun raja zalim ketika itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya perkara iman ini bukanlah perkara yang habis begitu saja untuk dibicarakan, melainkan ada titik-titik tertentu yang mesti kita kaji ulang, yang mesti kita ulang-ulang agar keimanan kita senantiasa bertambah atau senantiasa kita perbaharui keimanan kita sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat hadis, Nabi berbicara kepada para sahabatnya, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah imanmu wahai sahabatku. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "Aktsiru qawlan la ilaha illallah." Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang sangat menarik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang kalimat la ilaha illallah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi Musa mengajak semua para pengikutnya yang tidak sebanding dengan jumlah orang-orang yang mengikut kepada Fir'aun ayah angkat beliau, raja yang zalim ketika itu. Yang menarik dalam hal ini kaum muslimin, ketika Nabi Musa alaihissalam lari, bagaimana mungkin seorang Nabi lari? Sebagai sifat basyariyah kaum muslimin, seorang Nabi juga memiliki rasa takut. Takut dia akan dianiaya, takut akan dizalimi, takut haknya akan dirampas oleh orang-orang yang zalim. Maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun. Namun yang terpenting, pelarian Nabi Musa alaihissalam bukanlah menghindari Fir'aun itu, bukanlah menghindari Fir'aun itu karena takut harta Nabi Musa akan diambil. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa lebih dari itu, yaitu Fir'aun laknatullah akan merampas, akan menggerogoti keimanan Nabi Musa dan para pengikutnya yang pada saat itu masih dalam kelemahan. Lemah dari segi materi, lemah dari segi keimanan. Lalu Nabi Musa mengambil jalan pintas, mesti lari dari kejaran Fir'aun. Apa yang terjadi kaum muslimin? Dalam sejarah yang pada kesempatan ini kami ingin sampaikan secara singkat kepada kita, bagaimana kuatnya iman Nabi Musa dan bagaimana tipisnya iman Fir'aun, sementara Fir'aun itu memiliki banyak tentara yang berpakaian lengkap, bersenjata lengkap, hartanya banyak, istananya luas. Namun ada yang tipis dari Fir'aun itu. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui kerasulan Musa alaihissalam. Dikejarlah Nabi Musa dan orang-orang yang ikut dengan Nabi Musa itu. Sehingga sampailah Nabi Musa dan umat Nabi Musa yang meyakini bahwa Allah itu adalah yang berhak untuk disembah dan Nabi Musa adalah Rasulullah, sampai di tepian Laut Merah. Ketakutan Nabi Musa memuncak ketika itu. Pada saat Nabi Musa merasa ketakutan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah." Dengan kuasa Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, terbelah laut. Menjadi jalan yang mudah untuk dilalui. Pada saat itulah Nabi Musa perintahkan kepada para pengikut-pengikutnya untuk, "Ayo kita melewati jalan ini." Lewat.
agar kita sampai ke pulau tujuan. Apa yang terjadi setelah itu kaum muslimin? Suara telapak kaki kuda tentara-tentara Fir'aun dan tentaranya mengikuti jejak ataupun jalan yang dituju oleh Nabi Musa alaihissalam. Ikutlah Fir'aun mengikuti jejak-jejak langkah Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah laut kembali ditautkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Musa sudah sampai ke seberang, namun Fir'aun dan bala tentaranya berada di dalam posisi di tengah laut yang awalnya tadi menjadi jalan, tiba-tiba laut kembali menyatu untuk menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itulah kaum muslimin, di dalam surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, memberikan berita kepada kita tentang peristiwa yang diabadikan di dalam surah Yunus ayat yang ke-90. Allah katakan bahwa sebetulnya Fir'aun itu adalah hamba Allah yang beriman pada akhir hayatnya. Apa yang menarik dari ini kaum muslimin? Banyak orang yang mengatakan bahwa Fir'aun itu tidak beriman, akan tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu beriman. Apa bunyi ayatnya? وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Pada saat Bani Israel sudah melintasi Laut Merah, maka setelah itu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang ingin menzalimi, yang ingin memusuhi, yang ingin menganiaya Nabi Musa dan para pengikutnya. Apa yang terjadi? Hatta adrakahul gharaq, hatta idza adrakahul gharaq, pada saat air laut sudah terminum oleh Fir'aun laknatullah, sehingga napasnya sampai di batas kerongkongan. Hampir mati dia, namun dia masih tersadar dan dia masih mengucapkan apa yang diucapkan sebagai kalimat yang ia ajukan kepada Allah. Di akhir hayatnya Fir'aun itu menyatakan dirinya beriman. Allah katakan ucapan Fir'aun itu, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kami ulangi sekali lagi kaum muslimin. Pernyataan keimanan Fir'aun laknatullah alaih ila yaumi yub'atsun. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, kata Fir'aun, annahu la ilaha illa, bahwa tidak ada Tuhan kecuali seperti yang disembah, seperti yang diimani oleh Banu Israel, wa ana minal muslimin. Dan pada akhir kalimat itu Fir'aun menyatakan tentang keislaman dan tentang keimanannya. Tapi apa yang dikata kaum muslimin? Ternyata keimanan Fir'aun laknatullah ditolak. Penyebabnya yang pertama, apabila napas sudah sampai di tenggorokan, maka pada saat itulah keimanan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi pada diri Fir'aun laknatullah pada saat napasnya tersenggal, gharaq. Wa idza hatta adrakahul gharaq, pada saat napasnya sampai di tenggorokan, gharaq. Pada saat itu dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Allah katakan saat itulah iman yang dinyatakan oleh Fir'aun itu terlambat. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa menyampaikan sedekah, dia tidak akan bisa lagi mengucapkan kata maaf kepada Nabi Musa. Namun apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah di balik semua itu, yang paling menarik adalah kalimat tauhid, kalimat pengakuan yang diucapkan oleh Fir'aun laknatullah adalah amantu, aku beriman, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa, tidak ada Tuhan illa, kecuali seperti yang diimani oleh Bani Israel. Apa yang menarik dari situ kaum muslimin? Yang tidak disebutkan oleh Fir'aun laknatullah di dalam kalimat tauhidnya adalah satu kata yang tidak dia ucapkan, yaitu kalimat Allah.
andaikan Fir'aun mengucapkan amantu annahu la ilaha illallah alladhi amanat bihi banu Israel, selamat Fir'aun. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah, sebutlah nama Allah setiap hari, setiap waktu, agar nanti di penghujung hayat kita tidak enggan mengucapkan kalimat Allah, Allah. Karena yang menarik dari kalimat Allah ini adalah tidak membutuhkan bibir kita untuk bergerak, karena pada saat sakaratul maut itulah ucapan yang tidak membutuhkan tenaga yang begitu kuat, melainkan hanya gerakan lidah, yaitu Allah, Allah. Namun Fir'aun, meskipun ucapan kalimat Allah itu adalah ucapan yang sangat ringan, tapi agak berat bagi lidah Fir'aun, karena dia tidak membiasakan dan dia sangat membenci keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengatakan bahwa bukanlah Allah itu yang Tuhan, melainkan dirinya adalah yang Tuhan. Oleh karena itu, ada alasan Allah menolak karena terlambat. Yang kedua, ada kalimat yang ditinggalkan oleh Fir'aun karena kebencian dan karena kesombongannya. Imannya ditolak, keislamannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyombongkan diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya mengucapkan kalimat Allah sebagai wujud, sebagai bentuk, sebagai bukti nyata bahwa kita ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar diucapkan sembarangan saja, melainkan diucapkan secara lengkap. Ketika itulah iman kita dinyatakan aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hanya berupaya, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan, kita berusaha untuk menyempurnakan, meskipun kita belum tentu juga untuk sampai kepada tingkat yang sempurna. Yang jelas, semakin kita sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita mendapatkan ujian, musibah dan bencana, kita akan ingat kepada Allah, lalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja saudaraku, semoga bermanfaat banyak bagi kita semua, terlebih bagi kami yang senantiasa mengingatkan kita bersama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.